Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kiranya pada hari ini kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Computer Based Information System atau CBIS. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 dengan moderator saya sendiri, Nabila Salsabila, dan teman-teman saya pemateri 1. Nama saya Wildani. Pemateri 2. Nama saya Wahyu Rusbandi. Dan yang terakhir pemateri 3. Nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Adapun materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah pengertian CBIS, kinerja CBIS, elemen CBIS, komponen-komponen CBIS, contoh aplikasi CBIS, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk itu saya akan memulai dari yang pertama yaitu pengertian CBIS. Pengertian CBIS, Sistem Informasi Berbasis Komputer atau Computer Based Information System, merupakan sistem pengolah suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambil keputusan, koordinasi dan kendali serta visualisasi dan analisis. CBIS merupakan sebuah alat bantu yang sangat cocok digunakan pada sebuah organisasi bisnis yang memiliki banyak sekali data-data. CBIS berfungsi untuk pengolah data tersebut sehingga dari berbagai data yang terkumpul dapat dirangkum menjadi satu untuk selanjutnya diolah menjadi sebuah informasi bagi suatu organisasi bisnis dan pengambil sebuah keputusan. Selain itu, CBIS juga digunakan untuk melakukan monitoring laju kerja sebuah organisasi bisnis yang diukur melalui setiap data yang masuk. CBIS ini sangat diandalkan oleh para organisasi bisnis karena kemampuannya tersebut. Selain itu, keakuratan informasi yang diberikan dari data yang diolah. Saat ini, sistem informasi merupakan pengendalian manajemen yang penting. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi subunit dari organisasi dan mengarah pada bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Dua hal yang menjadi perhatian dan definisi di atas adalah mengkoordinasi dan mengarahkan. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah penghematan waktu, penghematan biaya, penghematan efektivitas, pengembangan teknologi, pengembangan personal akuntansi. Diharapkan dengan adanya manfaat ini mampu memberikan kompetensi yang sehat bagi perusahaan dalam persaingan yang ketat, khususnya di era globalisasi yang semakin canggih seperti saat ini. Selanjutnya, pemateri kedua akan membawakan tentang kinerja CBIS kepada Saudari Wildani. Saya persilakan. Baik, kinerja CBIS. Mekanisme kerja CBIS adalah sebagai berikut. 1. Electronic Data Processing atau EDP, yaitu fokus awal pada data. Hal ini ditandai dengan munculnya punch card atau key-driven bookkeeping machines. Aplikasi yang diterapkan ialah masih berupa sistem informasi akuntansi. 2. Manajemen Information System atau MIS, yaitu fokus pada informasi. Hal ini ditandai dengan revolusi teknologi yang diterapkan sehingga memungkinkan lebih banyak pemrosesan yang diaplikasikan dengan penggunaan komputer sebagai sistem informasi manajemen. 3. Decision Support System atau DSS, yaitu fokus revisi dalam pengambilan keputusan. DSS ini merupakan sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan serta diambil keputusannya oleh pengguna informasi. 4. Office Automation atau OA,
yaitu fokus pada komunikasi. Hal ini ditandai dengan perkembangan komunikasi jarak jauh seperti voicemail, teleconference, facemail, transition, dan lain-lain. Perkembangan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan aplikasi OA dapat memunculkan virtual office. 5. Artificial Intelligence atau AI. Atau ini fokus potensial pada konsultasi. AI didasarkan pada komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Woldani. Selanjutnya materi tentang elemen CBIS dan komponen dari CBIS akan dibawakan oleh pemateri kedua. Kepada Saudara Wahyu Rusbandi, saya persilakan. Elemen CBIS. Yang pertama itu ada data. Dari sudut pandang bisnis, terdapat pengertian data bisnis sebagai berikut. Business data is an organization description of things atau resources and event atau transaction that it face. Jadi data dalam hal ini disebut sebagai data bisnis, merupakan deskripsi organisasi tentang sesuatu atau resources dan kejadian atau transactions yang terjadi. Yang kedua, informasi. Menurut Barry Casing dalam buku Accounting Information System and Business Organization, dikatakan bahwa informasi merupakan sesuatu yang menunjukkan hasil pengolahan data yang diorganisasi dan berguna kepada orang yang menerimanya. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya serta menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. Yang ketiga, sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem pembangkit informasi. Dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat, dan akurat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya. Yang keempat, berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada praktiknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Komponen-komponen CBIS. Beberapa komponen-komponen CBIS atau Computer Based Information System tersebut termasuk yang pertama ada hardware. Komponen yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Ini adalah perangkat seperti monitor, prosesor, printer, dan keyboard, yang semuanya bekerja sama untuk menerima, memproses, menampilkan data, dan informasi. Yang kedua, software. Komponen CBIS yang berikutnya adalah perangkat lunak atau software. Ini adalah program yang memungkinkan perangkat keras untuk memproses data. Yang ketiga, database. Basis data atau database adalah pengumpulan file atau tabel terkait yang berisi data terkait. Yang keempat, network. Jaringan atau network adalah sistem penghubung yang memungkinkan beragam komputer untuk mendistribusikan sumber daya. Yang kelima, prosedur. Komponen CBIS yang terakhir adalah prosedur atau prosedur. Perintah untuk menggabungkan komponen di atas untuk memproses informasi dan menghasilkan output yang disukai. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Wahyu Rusbandi. Yang terakhir, terima kasih kepada Saudara Wahyu Rusbandi. Selanjutnya materi yang terakhir tentang contoh aplikasi CBIS yang akan dibawakan Saudara Muhammad Taufik Hidayat. Kepada Muhammad Taufik Hidayat, dipersilahkan. Baik. Contoh aplikasi CBIS. A. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. SIA adalah sistem informasi yang melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan, yaitu sebagai pengolah data perusahaan
Perusahaan tidak dapat memilih untuk menggunakan SIA atau tidak. Sistem ini merupakan keharusan tugas utama sistem informasi. Ini adalah pengumpulan data, manipulasi data, penyimpanan data, dan menyediakan dokumen. Peran SIA dalam CBIS adalah menghasilkan beberapa output informasi dan menyediakan database yang lengkap untuk digunakan dalam pemecahan masalah. B. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah suatu sistem berbasis database komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Para pemakai biasanya membentuk suatu entitas formal, perusahaan atau subunit di bawahnya. C. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. Dalam upaya memecahkan masalah, seorang problem solver akan banyak membuat keputusan. Keputusan harus diambil untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau memanfaatkan peluang. Tujuan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System yaitu membantu manajer membuat keputusan untuk pemecahan masalah semi terstruktur. Yang kedua, dan mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. D. Automasi perkantoran. Automasi perkantoran disebut dengan istilah kantor virtual, mencakup semua sistem elektronik formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Aplikasi OA yaitu word processing email, voicemail, electronic calendaring, audio conferencing, video conferencing, computer conferencing, face mail, video text, imaging, dan desktop publishing. E. Sistem pakar. Sistem pakar atau expert system adalah sebuah sistem informasi yang memiliki intelijensia buatan atau artificial intelligence yang menyerupai intelijensia manusia. Perbedaan IS dan DSS adalah kemampuan IS untuk menjelaskan alur penalarannya dalam mencapai suatu pemecahan tertentu. Contoh sistem pakar ada Excel, MySQL, dan Prospector. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Taufik Hidayat. Yang terakhir, kesimpulan akan dibawakan oleh pemateri 1, Wildani. Kepada Saudari Wildani, dipersilakan. Dari hasil presentasi kami tersebut, kami tarik sebuah kesimpulan, yaitu kehadiran teknologi sistem komputer yang sangat dibutuhkan oleh para pemimpin dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyimpanan arsip atau dokumen-dokumen yang dilakukan oleh para manajer secara konversasi ini dapat diproses dengan cepat dan dalam pencariannya tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga informasi yang dibutuhkan oleh para manajer dapat segera ditampilkan. Dengan aktivitas SIM berbasis komputer, para pemimpin perusahaan atau manajer dapat lebih mudah, marak, efisien, dan efektif dalam upaya pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wildani. Demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami dari lubuk hati yang terdalam meminta maaf kepada saudara atau saudari sekalian dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.